Halo Kumaha Damang, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Kasus ambulans dihalangi mobil minibus di Kota Bogor berakhir damai. Pengemudi minibus tetap ditilang polisi. Hujan terus turun, bencana tanah bergerak di Saguling, Kabupaten Ciamis terus terjadi. Pohon besar tumbang menimpa sebuah mobil box di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung. Tidak ada korban jiwa. Pasca viralnya ambulans dihalangi sebuah mobil minibus, pengemudi warga negara asing dan sopir ambulans sepakat untuk berdamai setelah difasilitasi aparat Polresta Bogor Kota. Meski demikian, pengemudi minibus tetap dikenai sanksi tilang karena melanggar undang-undang lalu lintas. Usai dimediasi, polisi langsung menyerahkan WNA tersebut ke pihak imigrasi untuk penanganan lebih lanjut. Pengemudi minibus warga negara Arab Saudi bernama Talal Mustafa bersama perwakilan ambulans berpelukan usai mediasi yang difasilitasi aparat Polresta Bogor Kota. Kedua pihak sepakat berdamai tanpa tuntutan lebih lanjut lantaran dianggap sebagai salah paham. Dan kami sudah memaafkan. Pertama, yang kedua kami juga tidak melaporkan tapi ada inisiatif pelanggaran. Yang ketiga, kita berharap hal-hal tersebut tidak terjadi lagi karena urusan kemanusiaan, apalagi menyangkut pasien merah, ya terlambat aja bisa menyangkut nyawa orang. Suami saya telah meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak bersangkutan dan kepada seluruh media, mungkin karena membuat gaduh media. Suami saya sudah mengakui kesalahannya. Terima kasih. Meski demikian, warga negara asing Arab Saudi tersebut tetap dikenai sanksi tilang karena melanggar undang-undang lalu lintas karena menghalau laju ambulans serta diserahkan kepada petugas imigrasi. Identitas mobil tersebut adalah milik saudara dengan inisial TM, ya, inisial TM, warga dari Arab Saudi. Nah, tentunya kita jerat, ya, pelanggar ini dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Pihak imigrasi memastikan WNA Arab Saudi yang sudah 12 tahun menetap di Indonesia itu memiliki kelengkapan administrasi resmi seperti kitab, SIM, dan KTP resmi. Namun pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam kepada penjamin yang merupakan istrinya. Orang asing ini punya penjamin dan penjaminlah yang bertanggung jawab atas kegiatan dan keberadaan. Mungkin kami selanjutnya akan berkomunikasi dengan penjamin. Itu saja. Sebelumnya, kasus ini viral di media sosial pada 4 Mei lalu saat ambulans membawa pasien darurat dihalangi sebuah mobil minibus saat melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bogor, sehingga keduanya nyaris bersenggolan di jalan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kita beralih ke informasi lain. Korban tenggelam di perairan Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang, akhirnya ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan di kedalaman air 8 meter. Hari kedua pencarian korban tenggelam di perairan Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang, kembali dilakukan pada Rabu pagi. Proses pencarian dilakukan dengan menerjunkan tim penyelam scuba dari Basarnas Kantor SAR Bandung. Upaya petugas SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil setelah korban tenggelam ditemukan sekitar pukul 14:30. Jasad Ade Rohendi berusia 35 tahun ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 8 meter dari titik tenggelam di kedalaman 8 meter. Jasad tersebut kemudian dievakuasi ke daratan menggunakan perahu motor. Korban sudah ditemukan pukul 14.30. Kurang lebih berjarak 8 meter dari titik tenggelam.
Kondisinya seperti apa tadi pas ditemukan? Kondisi untuk korban meninggal dunia. Setelah berdiskusi dengan keluarga korban, akhirnya jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujung Jaya untuk dimakamkan. Korban tenggelam di perairan Waduk Jatigede, Blok Cijati, Desa Ciranggem, Kecamatan Jatigede pada Selasa siang. Korban tenggelam saat sedang mencari udang di pesisir waduk. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Cuaca ekstrim mengakibatkan tebing longsor di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tidak ada korban jiwa, namun material longsor sempat menutup akses jalan dan menyulitkan warga melintas. Ini longsor di wilayah. Salah satu titik longsor dari tebing setinggi 30 meter berada di Jalan Wangun Harja, Ciptanegara, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam video amatir warga, material longsor menutupi badan jalan sehingga menyulitkan warga untuk melintas. Longsor yang terjadi di perbatasan wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Subang ini membuat akses jalan untuk sementara tak bisa dilalui semua jenis kendaraan. Longsor terjadi Selasa malam pukul 22 dipicu hujan deras sehingga menyebabkan tanah tebing lapil terkikis air. Berapa titik, Pak? Sekitar 5 titik. Juga pas masuk ke Wangun, masuk ke Puncak Era juga di bawah dekat pemukiman juga itu ada longsor yang memakan bahu jalan. Saat ini sudah terbuka, Pak, aksesnya? Ya, untuk sementara terbuka. Tinggal kami menunggu bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk membersihkan sisa-sisa material supaya tidak licin nanti. Ada 5 titik longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat Rabu pagi. Selain Lembang, longsor tebing juga terjadi di Jalan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong. Tembok penahan tebing TPT ambruk dan menutupi separuh badan jalan, sehingga menghambat arus lalu lintas. Rabu pagi, sejumlah alat berat sudah diterjunkan untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan kabupaten tersebut. Warga termasuk pengendara tetap harus berhati-hati, terutama saat melintas jalan di beberapa titik rawan longsor. Karena dalam beberapa hari terakhir cuaca ekstrim hujan deras terjadi di wilayah Bandung Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, ambruknya jalan penghubung jembatan Cidugalen di Kabupaten Tasikmalaya diduga akibat tidak adanya tindakan memadai dari pemerintah kabupaten dalam menanggapi laporan warga 5 bulan lalu. Terkait hal ini, warga diberikan akses jembatan cek dam yang juga memiliki resiko keselamatan jika terjadi hujan deras. Pasca tergerusnya jalan penghubung jembatan Cidugalen Tasikmalaya, Dinas PU Kabupaten Tasikmalaya menyatakan segera mengaktifkan kembali jembatan cekdam yang sebelumnya digunakan oleh warga. Jembatan ini tepat berada di bawah jembatan besar, namun kondisinya masih tertutup oleh derasnya air sungai. Agar bisa dilewati, Dinas PU menurunkan alat berat untuk membersihkan material batu dan pasir di sekitar cekdam agar air mengalir lewat lubang yang berada di bawah cekdam. Alat berat diperlukan untuk mengeruk material yang menghalangi lubang-lubang aliran air yang ada di konstruksi cekdam. Jadi nanti kalau sudah dibersihkan, air melalui lubang air yang di bawah cekdam itu sehingga air tidak melewati permukaan cekdam. Di sisi lain, Kepala Desa Cidugalen menyatakan tanda-tanda akan terjadinya longsor jalan penghubung jembatan Cidugalen sebenarnya sudah diketahui sejak 5 bulan lalu. Pihaknya sudah melaporkan terjadinya penggerusan tanah di bawah jalan akibat jebolnya saluran air kepada Pemkab Tasikmalaya, namun belum ditanggapi. Itu karena ada 2 saluran air, gorong-gorong sama saluran air yang di atas. Yang di bawah yang digorong-gorong itu tertutup, tersumbat oleh Tunggul Awi, jadi air langsung menggerus ke bawah jalan. Dari awal ini sudah ada tanda-tanda, bahkan kami sudah berupaya untuk ngasih ngisi yang kosong di bawah jalan itu sama batu dan dikasih boronjong. Bahkan kami sudah melaporkan ke pihak terkait ke pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya untuk segera ditangani. Namun sampai terjadi ini belum ada realisasi. Diaktifkannya kembali jembatan cekdam tak serta-merta membuat warga leluasa melaluinya.
perlu kewaspadaan tinggi bagi kendaraan maupun pejalan kaki yang melintas karena saat hujan dan banjir, maka jembatan Cekdam akan tertutup banjir. Biasa lewat jalur ini, Pak. Udah biasa. Biasanya lewat jembatan atas. Nah, sekarang lewat sini gimana ini? Takut nggak, Pak? Takut kalau banjir. Oh, kalau banjir. Kalau banjir nggak bisa lewat ya, Pak ya? Iya. Jadi harus hati-hati, Pak ya? Iya. Di lokasi telah ditempatkan petugas swadaya masyarakat yang akan memantau kondisi sungai. Sedang pada malam hari jembatan tidak boleh digunakan karena sangat berbahaya. Kita membuat satu planning yang mana planning ini arus lalu lintas tidak terganggu. Ya, syukur alhamdulillah nanti akan digunakan jalur sementara yang nanti akan dikeruk aliran sungainya, jadi kita bisa melalui dari arus lalu lintas. Dan ini pun juga digunakan tidak sampai malam hari karena menyangkut untuk keamanan daripada warga. Jalan penghubung jembatan Cidugalen ambruk hari Minggu lalu, sehingga jembatan tidak bisa digunakan warga. Jalan penghubung jembatan tersebut tergerus air dari saluran air yang rusak. Gerusan air membuat jalan amblas setelah diguyur hujan deras sepekan terakhir. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, bencana pergerakan tanah di Saguling, Kabupaten Ciamis masih dirasakan oleh warga. Mereka ingin segera direlokasi ke tempat yang lebih aman karena takut jika terus bertahan di tempat itu. Hujan yang masih mengguyur wilayah Kabupaten Ciamis membuat bencana pergerakan tanah terus terjadi di Desa Saguling, Kecamatan Baregbeg. Meski tidak langsung membesar, namun pergerakan tanah terus terjadi secara perlahan sehingga membuat tanah terbelah dan amblas. Akibatnya, sejumlah rumah kerusakan setelah lantai rumahnya terbelah dan tembok retak-retak. Setidaknya 5 kepala keluarga sudah mengosongkan rumahnya, serta beberapa rumah lainnya ditinggal pada malam hari atau bila hujan turun. Para korban berharap segera ada bantuan dari pemerintah dan segera direlokasi. Rumah nggak bisa ditempatin sama sekali, Pak, gitu. Emang udah retak dari sini dari sana, kita khawatir lah gitu. Kalau hujan gimana teh? Kalau hujan ya gimana lagi, Pak, udah pasrah sekarang mah. Soalnya kan udah emang kayak gini, mau gimana lagi gitu, kita mau nyelamatin nyawa aja gitu. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah lah gitu, yang merhatiin gitu. Yang penting tempatnya lebih aman ya, Teh? Lebih aman, kan. Bencana tanah bergerak di Desa Saguling, Kabupaten Ciamis memang dirasakan oleh warga setempat. Berawal dari retakan kecil, namun hujan yang terus mengguyur mengakibatkan tanah retak dan rumah rusak. Sejauh ini tercatat 5 rumah rusak dan telah ditinggal penghuninya. Sementara penghuni rumah lainnya mengungsi saat malam hari atau jika hujan turun. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Hujan deras di wilayah Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung pada hari Kamis mengakibatkan tanggul Sungai Cisunggalah jebol. Akibatnya, selain merusak area pemakaman umum, rumah warga juga ikut terendam air sungai yang meluap. Lokasi tanggul jebol. RT 3 RW 0. Inilah video amatir yang direkam warga saat Sungai Cisunggalah di Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung meluap pada Kamis dini hari. Luapan aliran air yang cukup deras tak bisa dibendung dan masuk ke rumah-rumah warga yang ada di bantaran sungai. Tak hanya rumah warga, luapan air juga merusak pemakaman umum dan akses jalan. Hujan deras yang turun sepanjang Rabu malam membuat tanggul atau penahan tembok sungai tak kuat lagi menahan debit air hingga akhirnya jebol. Pada Kamis pagi, debit air memang sudah surut, namun area makam warga rusak dan dipenuhi sampah. Warga bersama aparat desa bergotong royong memperbaiki saluran air dan tanggul yang jebol menggunakan karung berisi pasir. Terjadi hujan lebat di hulu yang akhirnya debit air cukup lumayan deras dengan ketinggian yang tidak seperti biasanya yang mengakibatkan tanggul jebol di wilayah RW 04 RT 02 Desa Panyadap. Selain merusak area makam, meluapnya Sungai Cisunggalah juga sempat merendam 15 unit rumah warga hingga setinggi 50 cm. Namun pada Kamis pagi sudah surut. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.